Halo, apa kabar sahabat ilmuwan muda? Kembali lagi bertemu dengan saya, Eman Suherman. Kali ini saya akan membahas tentang mahasiswa yang memiliki kerja sampingan untuk membantu perekonomian orang tua. Mau tahu apa aja pembahasannya? Cek video selanjutnya. Bahasan yang pertama tentang mahasiswa sambil berbisnis. Nah, berbisnis di sini mahasiswa bisa yang sesuai dengan jurusan atau mungkin yang punya basic dari sebelum dia kuliah. Di sini kan sekarang udah banyak ya teman-teman mahasiswa yang menjadi reseller produk atau mungkin kerjasama dengan para investor. Tapi bagi pemula, mahasiswa yang ingin mengawali bisnisnya itu bisa bisa mengawali dengan cara menjadi reseller. Misalnya kalau belum ada modal, tapi kalau udah ada modal, mungkin bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kampus. Tapi ingat, kita harus tahu tujuan kita datang ke kampus ini adalah untuk kuliah. Jadi bisnis ini semata-mata untuk meringankan beban orang tua kita dalam segi perekonomian. Seperti itu. Nah, bisnis di sini bisa jadi teman-teman membuka bisnis yang sifatnya part-time atau bertempat di lingkungan kampus atau di luar kampus. Ada juga yang bisnis yang kecil-kecilan seperti jual jajanan atau yang pintar desain bisa dijadikan bisnis, yang bisa bikin-bikin untuk penyambutan wisuda itu juga bisa bisnis, atau jual bunga itu juga bisa bisnis. Yang penting bisnis itu ditekuni dan istiqomah walaupun nggak sering dalam setiap hari kan gitu. Tapi ingat, kita harus bisa membagi waktu kita, mana waktu kita untuk belajar, kuliah, ngerjain tugas, dan juga waktu kita untuk berbisnis, seperti itu. Oke, kenapa saya ingin membahas tentang bisnis? Karena salah satu inspirasi saya, Pak Ciputra namanya, mungkin teman-teman mahasiswa udah kenal semua. Beliau salah satu yang sangat concern untuk membangun jiwa bisnis di kalangan mahasiswa, dan beliau juga sudah memulai dari pendidikan usia dini, misalnya SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Karena apa? Jiwa bisnis tuh mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita bangun di diri kita. Karena ketika kita nanti lulus dari kuliah, entah itu kita nyambung S2 atau kita bekerja, jika belum dua-duanya, kita bisa memulai dari bisnis, merintis bisnis kecil-kecilan. Karena apa? Bisnis itu salah satu bentuk kemandirian kita untuk membangun jiwa usaha, jiwa berkarya dan berkarir, seperti itu. Nah, saya contohkan dengan pengalaman saya ya. Jadi dulu waktu mahasiswa saya pernah bisnis kecil-kecilan saya itu ada jual bunga. Jual bunga ketika wisuda. Di kampus saya UIN Malang itu kan wisudanya 2 periode per tahun, 2 kali per tahun. Nah, di situ setiap wisuda saya jual bunga dengan sahabat saya Ilmi. Ya, nah di situ harus berbeda bisnis kita dengan orang lain. Saya contohkan gini, pada saat kita jual bunga, itu rata-rata teman-teman yang jual bunga itu bunganya didesain sebaik mungkin dan diberi pengharum biasanya yang pernah saya temui. Nah, ketika itu pembeli akan istilahnya mencium aromanya. Oh, ini kan aromanya aroma bunga asli dengan aroma yang diberi wangi-wangian itu kan berbeda. Nah, kalau saya sendiri itu bunganya memang murni asli dari perkebunan mawar, kemudian saya bungkus dengan pita tanpa saya gunakan pengharum, jadi benar-benar asli, segar gitu. Nah, itu menjadi daya tarik dan menjadi pembeda dari teman-teman yang jual bunga yang lainnya. Dan itu alhamdulillah 2 jam habis dalam 70 tangkai. Nah, kemudian bisnisnya selanjutnya yang kecil-kecilan, saya pernah menjual es krim anti galau namanya. Itu berbahan dasar pop es dengan campuran resep-resep yang lain, dikemas dalam mika yang kira-kira ukuran ya 100 ml, 150 ml lah. Nah, itu dengan harga yang ekonomis kita jajakan di jurusan, di fakultas, alhamdulillah lancar juga. Kemudian kalau bisnis yang mulai merambah ke yang besar-besar seperti jamur. Saya juga pernah budidaya jamur, tapi ya berguru dulu kepada pembudidaya jamur. Kebetulan saya punya kenalan. Itu strategi saya pada saat itu, orang yang punya warung atau warung makan itu kan belinya ke pasar. Nah,
mereka beli di pasar contohnya 15.000 per kilo. Pada saat saya membudidaya jamur, saya langsung menembusi warung-warung tersebut dengan harga 13.000 per kilo. Saya langsung antar ke warung-warung, maka mereka akan lebih condong ke saya kan, mengambil produk saya. Nah, itu salah satu strategi. Jadi berbisnis itu boleh kita mengikuti bisnis yang sudah ada, tapi kita harus punya strategi yang berbeda dan pemasaran yang berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, selain bunga, es krim, jamur, dan juga saya pernah bisnis kerudung, juga pernah bisnis budidaya cacing juga join, dan sekarang yang masih bertahan tuh es minuman namanya The Milkshake. Nah, itu juga bisnis yang sekarang masih bertahan, dan itu salah satu bisnis, maksudnya salah satu kegiatan-kegiatan positif yang membangun jiwa kita untuk berwirausaha, karena kita belum tahu kedepannya kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai kita inginkan atau tidak. Tapi itu bukan merupakan pesimis dari kita, tapi merupakan menggali potensi kita. Siapa tahu teman-teman semua punya bakat bisnis, jadi bisnisnya sudah berkembang dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan kan lebih luar biasa seperti itu. Oke, sekarang bahasan yang kedua tentang mahasiswa sambil bekerja. Nah, teman-teman mahasiswa sambil bekerja ini menurut saya itu ada dua jenis. Ada yang memang sesuai dengan jurusan kuliahnya, ada yang nggak sesuai jurusan. Karena memang tergantung orientasi atau tujuan kita bekerja itu apa. Kalau saya contohkan yang pertama yang sesuai dengan jurusan. Misal begini, teman-teman yang jurusannya biologi atau pertanian atau tentang agrobisnis itu kan biasanya setelah PKL atau setelah magang bisa lanjut bekerja di tempat PKL atau magangnya itu part time, misalnya Sabtu Minggu bekerja membantu kegiatan di balai tersebut. Nah, itu juga salah satu kerja yang sesuai dengan jurusan. Juga bisa kalau bagi teman-teman yang jurusan pendidikan itu bisa les privat, bisa ngajar di bimbel, bisa mengajar bantu-bantu di sekolah setelah PKL dan lain-lain. Itu juga merupakan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Nah, bisa jadi setelah kita lulus kita langsung direkrut, bisa jadi, dan bisa juga setelah lulus hasil kerja kita bagus, kita bisa langsung melanjutkan pekerjaan kita, kan seperti itu. Contoh, kalau saya pribadi, saya pernah kerja di namanya Piwek Petung Sewu di Kabupaten Malang. Itu tempat outbound. Nah, kebetulan saya jurusan biologi, jadi kan sedikit masuk lah atau sesuai lah dengan jurusan seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin sambil bekerja silahkan. Yang penting ingat, manajemen waktu itu penting sekali agar keberlangsungan antara kuliah dan kerja kita itu sinkron, tidak berantakan, tidak keteteran. Karena menurut saya teman-teman yang berkuliah sambil bekerja itu luar biasa, punya spirit dan semangat yang luar biasa. Karena ketika kita hanya kuliah saja, habis kuliah terus pulang tanpa ada kegiatan lain kan kurang pengalaman, kurang ilmu seperti itu. Nah, siapa tahu sambil bekerja itu akan menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga kedepannya kalian bisa lebih baik lagi secara keilmuan, secara pengalaman, dan itu juga menunjang untuk pekerjaan kalian seterusnya seperti itu. Kalau pekerjaan yang nggak sesuai jurusan tuh banyak sekali. Teman-teman tuh sering saya temui ada yang jurusannya A tapi bekerja misalnya di kuliner atau menjaga stand-stand, menjaga warnet, menjaga warung kopi, atau menjaga klinik, ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita bisa membagi waktu, dan intinya kembali lagi ke intinya, niat awalnya ingin membantu perekonomian orang tua. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin kuliah sambil berbisnis atau sambil bekerja itu bagus dan baik. Yang penting kalian bisa membagi waktu, manajemen waktu dengan baik, sehingga kuliahnya bagus, survive, bekerja juga bisa. Jadi 2 poin ini bisa kalian ambil setelah lulus kuliah. Jadi akan memperkaya pengalaman, keilmuan, dan sehingga kalian lebih matang untuk menghadapi dunia nyata seperti itu. Oke teman-teman semua, tadi sedikit sharing dari saya tentang pengalaman seputar mahasiswa sambil berbisnis
bekerja atau berdagang dan lain-lain, pokoknya berkegiatan itu semua yang penting positif. Jadi bisa survive di kampus, bisa sambil mencari pengalaman. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencari kegiatan sampingan. Jadi teman-teman yang punya pengalaman, yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar sehingga kita bisa lebih akrab lagi, bisa lebih berkomunikasi lagi agar channel ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman semua agar info ini, sharing ini bermanfaat. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Tujuannya saya nyampein di sini. Lanjut nih. Oke, cicilan seperti jual jajanan atau yang pintar desain bisa dijadikan bisnis. Halo, apa kabar sahabat ilmuwan muda? Kembali lagi bertemu dengan saya, Eman Suherman. Kali ini saya